Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Prara Wicaksana dengan NIM 2020511094. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS keamanan sistem yang disuruh mencari jurnal Sinta 1, 2, atau 3, lalu dipresentasikan melalui PPT dan dibuatkan videonya. Oke, selanjutnya judul jurnal yang saya pilih yaitu aplikasi pengamanan data dengan teknik algoritma kriptografi AES dan fungsi HASH SHA-1 berbasis desktop. Lanjut. Di sini kita masuk ke pengertian. Kriptografi merupakan studi matematika yang mempunyai hubungan dengan aspek keamanan informasi seperti integritas data, keaslian identitas, dan keaslian data. Kriptografi menggunakan berbagai macam teknik dalam upaya untuk mengamankan data. Pengiriman data dan penyimpanan data melalui media elektronik memerlukan suatu proses yang dapat menjamin keamanan dan keutuhan dari data yang dikirimkan tersebut. Data tersebut harus tetap rahasia selama pengiriman dan harus tetap utuh pada saat penerimaan di tujuan. Untuk memenuhi hal tersebut, dilakukan proses penyandingan terhadap data yang akan dikirimkan. Enkripsi dilakukan pada saat pengiriman dengan cara mengubah data asli menjadi data rahasia, sedangkan deskripsi dilakukan pada saat penerimaan dengan cara mengubah data rahasia menjadi data asli. Lanjut. Encryption standar. Kekuatan des ini terletak pada panjang kuncinya yaitu 56 bit. Untuk menanggapi keinginan agar mengganti algoritma des-nya sebagai standar, des dalam beberapa hal terbukti sudah tidak aman dan tidak mencukupi lagi, terutama dalam hal yang pengiriman data melalui jaringan internet. Perangkat keras khusus yang untuk bertujuan menentukan kunci 56 bit des hanya dalam waktu beberapa jam sudah dapat dibangun. Ritz-Dial ditetapkan sebagai algoritma kriptografi AES pada tahun 2000. Algoritma AES merupakan algoritma kriptografi simetrik yang beroperasi dalam mode penyandi blok yang memproses blok data 128 bit dengan panjang kunci 128 bit, 192 bit, atau 156 bit. Lanjut, kita masuk ke kriptografi sistem simetris. Sistem simetris adalah sistem kriptografi yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Sistem ini sering juga disebut dengan algoritma kunci tunggal atau algoritma satu kunci. Bila E adalah fungsi enkripsi, D adalah fungsi deskripsi, K adalah kunci rahasia, sedangkan M adalah pesan orisinil yang akan dikirimkan message, dan C adalah pesan sandinya atau cipher. Sistem simetris dapat diformulasikan sebagai berikut. Berikut ini adalah rumusnya. EK sama dengan A dalam kurung M sama dengan C, dan DK dalam kurung C sama dengan M. Kita lanjut. Algoritma kriptografi AES. Input dan output dari algoritma AES terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Urutan data yang sudah terbentuk dalam satu kelompok 128 bit tersebut disebut juga sebagai blok data atau plain text yang nantinya akan dienkripsi menjadi cipher text. Cipher key dari AES terdiri dari key dengan panjang 128 bit, 129 bit, atau 256 bit. Berikut tabel perbandingan jumlah putaran dan kuncinya. Di sini ada AES 128, AES 192, AES 256. Jumlah kunci yang 128 tuh ada 4, yang 192 tuh ada 6, dan yang 256 itu 8. Terus jumlah putaran yang 128 ada 10, yang AES 192 ada 12, dan AES 256 ada 14. Kita lanjut. Algoritma AES. Proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi bits, yaitu subbytes, chiffon, mid-column, dan addron key. Pada awal proses enkripsi, input yang telah disalin ke dalam stage akan mengalami transformasi bit addron key. Setelah itu, set akan mengalami transformasi subbyte, chiffon, mid-columns, dan addron key secara berulang-ulang sebanyak NR. Proses ini dalam algoritma AES disebut sebagai round function.
Round yang terakhir agak berbeda dengan round-round sebelumnya, di mana pada round terakhir, state tidak mengalami transformasi mixed columns. Kita lanjut. Ini adalah plain text-nya gambar proses enkripsi AES yang pertama. Di sini bisa lihat di gambar ya. Gambar yang pertama itu ilustrasi proses enkripsi AES, dan gambar yang kedua itu ilustrasi proses deskripsi AES. Transformasi zipper dapat dibalikan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan inverse zipper yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Transformasi bytes yang digunakan pada inverse zipper adalah in row, in subbytes, in mixed column, dan Atron K. Algoritma deskripsi dapat dilihat pada gambar 2. Ini adalah gambar proses enkripsi AES dan deskripsi AES ya. Kita lanjut. HASS SHA-1. Fungsi HASH merupakan sebuah algoritma yang mengubah teks atau pesan menjadi sederetan karakter acak yang memiliki jumlah karakter yang sama. HASH juga termasuk salah satu bentuk teknik kriptografi dan dikategorikan sebagai kriptografi tanpa kunci atau unkeyed cryptosystem. Hal yang mendasar yang menjadi perbedaan dari fungsi HASH adalah pesan yang telah acak tidak dapat diubah kembali menjadi pesan terang. Menurut Kaufman et al. Fungsi hash dapat digunakan sebagai untuk menyimpan password, sebagai method integrity, sebagai method fingerprint. Fungsi HAS digunakan untuk menjamin data atau pesan yang dikirim dan tidak mengalami modifikasi, pemasukan, atau injeksi selama transmigrasi atau method integrity. Suatu fungsi hash yang akan memetakan bit-bit string dengan panjang sembarang ke sebuah string dengan panjang tertentu, misal n. Proses pemetaan suatu input string output tersebut disebut dengan proses hashing. Output dari fungsi HSH disebut dengan nilai hash, kode hash, atau hasil hash. Kita lanjut. Cara kerja kriptografi algoritma SH1 adalah menerima input berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang memiliki panjang 160 bit. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan message digest dengan algoritma SHA-1 adalah sebagai berikut. Input pesan yang akan di hash SH1. Ubah pesan menjadi deretan binar. Penambahan bit-bit pengganjal yaitu dengan menambahkan pesan dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 mod 512. Penambahan nilai panjang pesan semula, yaitu pesan ditambah lagi dengan 64 bit yang representasi binar dari panjang pesan asli. Inisiasi nilai HSH pada algoritma SH1, nilai HSH H dalam kurung 0 terdiri dari 5 words dengan besar 32 bit dalam notasi heksadesimal. Output nilai hash adalah nilai terakhir dari buffer. Kita lanjut. Berdasarkan tahapan yang ada pada fungsi HSH SH1, maka skema fungsi HSH SH1 dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada gambar skema fungsi HSH SH-1. Ini kita lanjut ya. Berikut gambar flowchart encrypt berkas. Di sini ada tampil layar berkas, menu encrypt, input action dari berkas, input klik atau browser. Di sini sudah ada flowchartnya ya. Lanjut. Yang gambar selanjutnya adalah flowchart decrypt berkas. Seperti ini. Lanjut. Implementasi program. Implementasi program akan dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu enkripsi atau dekripsi dan autentikasi password atau kata sandi. Program akan memanggil fungsi yang ada pada baris program proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma AES 128 bit dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Pengguna dapat melakukan proses encrypt berkas atau file dengan kata sandi maupun tanpa kata sandi.
Menu deskrip berkas, simpan berkas, tujuan berkas, kata sandi, ulang kata sandi. Berikut adalah gambar dari menu deskrip berkas. Di sini ada simpan berkas, ada tujuan berkas, ada kata sandi, ulang kata sandi. Di sini kita bisa menampilkan sandi atau tidak menampilkan sandi. Kita bisa cari berkasnya, ubah, dan encrypt. Kita lanjut. Hasil uji coba program. Yang pertama, program aplikasi dapat mengenkripsi semua jenis file, dokumen, image, audio, zip, dan video. Yang kedua, ukuran file asli lebih kecil dari ukuran file yang sudah dienkrip. Yang ketiga, selisih ukuran file sangat tergantung jenis file. Hal ini disebabkan setiap jenis file memiliki karakteristik kerapatan bit yang berbeda. Lanjut, file hasil proses deskrip tidak mengalami kerusakan dan dapat dibaca kembali. Yang terakhir, kecepatan proses encrypt dan decrypt sangat tergantung pada spesifikasi hardware dan software penggunaan aplikasi. Kita sudah masuk ke kesimpulan dan ini part yang terakhir. Kesimpulannya yaitu aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pengaman data dengan cara kriptografi untuk semua file, dokumen, image, zip, audio, dan video. Yang kedua, algoritma AES dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam teknik enkripsi dan dekripsi pada pemrograman basis desktop. Yang ketiga, penggunaan algoritma AES menjadikan aplikasi ini dapat memenuhi kekuatan secara kriptografis. Yang keempat, atau yang terakhir, penggunaan fungsi HSH, SH1 dapat memperkuat pengaman password melalui proses autentikasi. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang jurnal yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ketika saya mempresentasikan tugas saya itu bacanya terlalu cepat atau tidak jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.